Halo semuanya, kembali lagi di Beropini. Videonya agak beda soalnya gue lagi pingin changing things a bit, agak-agak bosen sama background yang kemarin-kemarin. Tapi tergantung feedback dari kalian sih, gue sekalian pingin nanya, kalian lebih suka yang biasa, yang seperti kemarin-kemarin atau yang sekarang? Anyway, di video kali ini gue pengen membicarakan tentang tema yang sebenarnya udah lama banget sih gue taruh di notes gue, tapi gue belum ada waktu gitu untuk preparing videonya dan untuk ngomong sama kalian sekarang. Gue pengen bicarakan tentang pakaian perempuan yang selalu menjadi perdebatan. Bulan Juli kemarin, Court of Justice of European Union memperbolehkan larangan memakai simbol agama, politik, dan filosofis di suatu tempat kerja kalau si atasannya pingin memberikan atmosfer yang netral buat konsumen. Misalnya, gue kerja di toko pakaian, terus gue pakai jilbab. Terus menurut Court of Justice di Uni Eropa, boleh nih atasan gue untuk nyuruh gue lepas jilbab. Misalnya, dia pingin menghindari perselisihan sosial. Jadi awal kejadiannya ada 2 separate events. Pertama, kejadiannya di Hamburg. Ada seorang perempuan muslim, dia pakai jilbab, terus dia kerja di kindergarten atau taman kanak-kanak. Nah, dia disuruh untuk lepas jilbab sama atasannya. Soalnya, kata atasannya, mereka pingin si anak-anaknya itu diajarkan oleh pengajar yang netral, whatever that means. Si perempuan muslimnya nolak, akhirnya dia dipecat, dan dia bawa kasus itu ke pengadilan di Hamburg. Terus kejadian yang kedua terjadi pada perempuan yang kerja di drugstore. Dia disuruh copot jilbab sama atasannya, terus nggak mau. Akhirnya sama atasannya ditawarin untuk dipindahin divisi, supaya dia bisa tetap pakai jilbab, terus dia nolak, akhirnya dia bawa kasus tersebut ke National Court. Buat gue pribadi itu adalah hal yang aneh ya. Amin, tahun 2021, kok orang masih dipaksa untuk pakai sesuatu atau tidak pakai sesuatu gitu. Apalagi ini di Eropa, yang katanya adalah society yang modern, yang accepting, yang paling open-minded lah bahasanya. Dan yang lebih lucunya lagi, pengadilan itu merasa bahwa aturan ini tidak diskriminatif, karena katanya peraturan ini juga applicable untuk orang-orang dengan identitas agama lain. Kayak contohnya, laki-laki Sikh yang harus pakai turban, atau laki-laki Jews atau Yahudi yang harus pakai kippah. Berita hijab ban, nih gue ngomongin konteksnya hijab ya. Pelarangan berjilbab itu udah santer terdengar di Eropa. Di Prancis apalagi, kayak mereka paling seneng banget ngurusin orang-orang pakai jilbab. Terus di Belgia atau di Denmark yang orang nggak boleh pakai cadar. Di Austria, dari yang gue perhatikan alasannya itu selalu sama. Alasannya selalu bahwa jilbab itu tidak sesuai dengan nilai atau value dari negara mereka. Kalau untuk burka sendiri, mereka menganggap burka itu atau cadar gitu-gitu adalah sesuatu yang ekstrim dan adalah bentuk opresi terhadap perempuan. Akhirnya perempuan-perempuan muslim memakai jilbab atau memakai cadar, mereka jadi terisolasi kan, karena mereka jadi nggak bisa berintegrasi gitu dengan masyarakat luas. Mereka jadi nggak bisa kerja lagi, mereka harus di rumah aja. Nah, ini juga masalah yang gue punya, karena gue sering mendengar narasi dari orang-orang Eropa yang katanya liberal gitu ya, bahwa perempuan muslim itu terutama yang sangat dekat dengan kultur Islamnya gitu, mereka itu susah untuk berintegrasi dengan masyarakat umum di Eropa atau di Amerika, tapi di sini di Eropa lah gue ngomongnya. Mereka tuh selalu menyalahkannya ke agama atau ke suami atau ke bapaknya, dan bawa-bawa agama Islam yang katanya itu opresif terhadap perempuan. Di sini gue jujur mengakui bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang memang melarang perempuan untuk bisa ikut serta di publik gitu ya. Dia bisa kerja, dia bisa keluar rumah, dia bisa functioning seperti biasa. Ada. Tapi untuk konteks ini menurut gue sangat ngaco, karena yang bikin mereka akhirnya terisolasi siapa? Ya negara gitu kan. Soalnya ini juga terjadi sama orang-orang di Turki pada tahun 60-an yang dia ke Jerman untuk menjadi foreign worker. Di tahun 60-an ada banyak banget orang Turki yang datang ke Jerman. Mereka di-assign untuk bekerja di sini untuk membantu meningkatkan ekonomi Jerman. Jerman itu cuma expect si orang-orang Turki ini buat kerja aja. Jadi nggak ada sama sekali yang expect bahwa orang Turki ini in the end dia beranak pinak sini, dia stay di sini. Dan sekarang gue sering banget mendengar ke orang-orang Turki yang udah tua, dibilangnya kayak, gimana sih orang-orang Turki ini udah tua, udah lama banget tinggal di Jerman, tapi kok nggak bisa bahasanya gitu. Kok dia nggak bisa integrasi gitu. Padahal negara Jerman sendiri yang tidak mengizinkan orang-orang Turki ini untuk berintegrasi. Orang dia datang dari Turki ke sini cuma disuruh kerja doang kok. Nggak dikasih bekal, nggak digimana-gimanain, nggak diurusin gitu. Terus sekarang mereka
nggak bisa bahasanya, orang Jerman sendiri yang marah-marah. Nah sekarang perkara narasi neutral image yang diinginkan oleh Eropa. Menurut gue itu agak-agak BS ya. Karena regardless seseorang itu pakai simbol agama atau tidak, semua identitas yang ada di dirinya, entah itu warna kulit, entah itu kultur dia, background dia, bahasa yang dia pakai, dan segala macam, itu tuh semua once dia step out dari rumahnya, terus akhirnya dia membaur di masyarakat luas, itu udah jadi politik gitu. Dan itu udah punya filosofi sendiri. Bahkan seorang white guy, the plainest white guy, ya dia juga membawa background politiknya ke ranah publik gitu. Once dia udah step out of his house, iya dia emang gak pakai jilbab, iya dia emang gak pakai turban kayak orang Sikh, iya dia emang gak pakai kippah kayak orang Jews, but he is a white guy, he has these identities. Makanya gue gak ngerti di sini tuh netral maksudnya Eropa tuh apa. There is no such thing as neutral here. Dan kalau ngomongin multikultural di Eropa, itu udah nggak bisa dihindari lagi menurut gue ya. Pertama, kolonialisme di Eropa. Sekarang ada banyak banget konflik di negara-negara kayak Afghanistan, kemarin di Syria. Dan mau nggak mau mereka juga harus ninggalin negara asalnya mereka dan mencari tempat yang lebih aman gitu kan. Atau kalau misalnya kayak konteksnya di Jerman, mereka bawa foreign worker dari Turki. Dan buat gue pribadi, diversity is a good thing. Dengan lu memiliki masyarakat yang diverse, lu tuh bisa melawan stereotip akan suatu komunitas tertentu, akan suatu kelompok tertentu. Mostly, prejudice atau ketidaksukaan lu terhadap seseorang itu karena lu gak kenal orangnya. Menurut lu, mereka terlalu foreign gitu. Mereka tuh kayak orang asing, makanya lu berhati-hati. Tapi dengan lu berada di kolam yang warnanya gak satu aja gitu, yang warna-warni, you can actually learn from someone gitu. You can actually put yourself in someone else's shoes. Lu bisa belajar untuk berempati gitu, dan it is a good thing. Dan menurut gua, society yang multikultural itu juga bagus untuk generasi yang muda-muda, yang selanjutnya. From the early age, dia bisa belajar gitu kan tentang empati itu sendiri, tentang bahwa di dunia ini nggak cuma orang-orang gua doang. Oh, di dunia ini ternyata ada banyak agama ya, ada banyak suku ya, ada banyak kultur ya. Bahkan menurut data dari EU, society yang punya etnik dan kultur yang diverse diasosiasikan dengan kesehatan dan well-being yang baik, yang lebih baik ketimbang dengan society yang homogen. Gue pernah baca di Amerika, LGBTQIA community itu adalah marginalized group yang paling pesat diterimanya. Karena kelompok ini, mereka itu hidup berdamping-dampingan dengan kelompok yang supposedly berseberangan dengan mereka, yaitu di sini heteroseksual. Orang-orang dari LGBTQIA community, dia itu biasanya punya keluarga, punya bapak, punya ibu yang dari heteroseksual. Keluarga yang heteroseksual ini disuruh untuk bisa ngerti posisinya si orang-orang yang LGBTQIA gitu, disuruh untuk bisa berempati gitu. Maybe they don't understand, but at least they respect them. Maka dari itu, argumen society yang neutral itu buat gue ibaratnya seperti ketika orang putih yang dikonfrontasi soal rasisme dan mereka bilang, well, I don't see racism because I don't see color. You know, they're trying to be colorblind. On the other side of the spectrum, tim handball dari Norwegia didenda sama European Handball Association karena pakai celana yang kurang pendek. Gue mengasumsikan orang-orang yang berada di IHF itu adalah bapak-bapak yang pervert. Kenapa bisa atlet perempuan handball disuruh untuk pakai bikini bottom, meanwhile atlet cowok di cabang olahraga yang sama dia boleh pakai celana pendek biasa? Itu gue nggak ngerti logikanya di mana. Sama kayak volley atau volley pantai, atlet-atlet perempuannya pakai bajunya semini mungkin dibikinnya, tapi atlet-atlet cowoknya biasa aja. Tapi gue jadi inget sama kejadian di badminton. Pernah ada peraturan bahwa atlet-atlet badminton yang perempuan itu disuruh pakai rok. Kenapa? Karena Badminton World Federation pingin ngebus penonton, sponsor, dan uang. Dan seksualisasi atlet perempuan di dunia olahraga ini nggak cuma terjadi di handball atau badminton aja. Di cabang senam pun seperti itu, cabang gimnastik. Di Olimpik tahun ini, akhirnya tim gimnastik dari Jerman memutuskan untuk pakai full body unitard sebagai bentuk ekspresi untuk melawan seksualisasi tersebut. Kayaknya at this point, kalau lo udah sering nonton video gue, pasti lo udah tahu bahwa mengatur tubuh perempuan dan pakaian perempuan adalah salah satu to-do list-nya patriarki. Patriarki itu is all about controlling women dan merampas body agency-nya perempuan. Salah satunya itu dengan ngatur si cewek mesti pakai baju apa. Ada yang nyuruh cewek lepas jilbab, ada yang maksa perempuan pakai jilbab, ada yang maksa perempuan untuk pakai bikini bottom, ada yang maksa perempuan untuk pakai baju tertutup. Dan sebenarnya bukan cuma masalah baju aja. Stigma terhadap pemakaian KB, stigma aborsi, sunat perempuan. Intinya patriarki itu ingin mengontrol badan perempuan. Di Indonesia, gue sering mendengar narasi bahwa perempuan muslim itu disuruh untuk pakai jilbab, katanya ingin melindungi
melindungi perempuan karena katanya perempuan itu sangat berharga, karena perempuan itu harus dijaga. Kedengarannya bagus, kedengarannya positif, tapi sebenarnya itu juga seksisme. Sama aja sama orang-orang Prancis atau orang-orang di Eropa lain yang bilang bahwa perempuan muslim itu yang pakai jilbab adalah mereka-mereka yang oppress, mereka-mereka yang memiliki false consciousness. Seakan-akan kita itu hidup di payungnya dogma, jadi kita nggak bisa mikir sendiri. Kesannya itu perempuan muslim yang berjilbab atau pakai burka atau pakai cadar, mereka tidak bisa membuat keputusan sendiri atas badannya. Pokoknya dimanapun spektrumnya, kiri atau kanan, patriarchy is about controlling women. Dan kenapa orang-orang yang punya mindset patriarki itu bisa merasa entitled untuk mengontrol badan perempuan? Ya karena mereka nggak melihat perempuan sebagai manusia yang utuh dan manusia yang bisa membuat keputusan sendiri. Perempuan itu adalah objek, dan objek itu menurut mereka ya harus dikontrol. Nah, kembali ke drama di dunia olahraga, gue seneng sih kemarin-kemarin gue melihat ada solidaritas gitu ya sesama atlet perempuan di berbagai cabang. Kayak si atlet Jerman, dia akhirnya pakai unitard, penyanyi Pink mereka mau ngebayarin denda buat si tim handball yang dari Norwegia. Gue seneng, tapi sayangnya hal tersebut tidak terjadi kepada brown and black people. Double standard itu sayangnya terjadi. Tahun 2007, Asmahan Mansur harus mundur dari pertandingan bola karena dilarang pakai jilbab. Alasannya jilbab itu nggak safe dan si atlet bisa kecekek. Tahun 2011, tim sepak bola perempuan Iran dilarang untuk main karena pakai jilbab. Padahal mereka udah pakai jilbab yang sesuai dengan standar FIFA. Tim basket perempuan Qatar dilarang untuk main dari Asian Games tahun 2014. Lagi-lagi karena jilbabnya. Atau yang baru-baru ini terjadi, Alice Dearing, atlet renang African British, dilarang memakai hair cap khusus untuk rambut afro karena dianggap tidak sesuai dengan standar. Double standard ini adalah bentuk dari selective feminism. Pokoknya, it's all about women's right, but not for brown and black people. Padahal woman of color, dia punya struggle yang berbeda dibandingkan white women. Tapi sayangnya struggle tersebut nggak diwaro atau nggak didiskusiin karena ya feminismenya eksklusif, cuma buat perempuan putih aja. Jujur sebagai perempuan gue capek sih, karena di tahun 2021 nih, perdebatan soal baju itu masih aja terjadi. Dan sayangnya gue ngerasa hal ini nggak akan berhenti. It's not gonna stop. Tapi at least gue dan kalian-kalian di sini yang sering nonton video gue, kalian udah aware gitu bahwa fenomena ini ada, and it's wrong, and you call them out. Itu aja video gue kali ini. Semoga kalian suka sama videonya, dan gue sangat pingin banget kalian untuk chime in di comment section di bawah. Jangan lupa untuk like videonya, terus untuk subscribe ke channel gue, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!